الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar bisa menyempurnakan ibadah kita sampai akhir hayat kita. Dan salat serta salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syariat Islam pada kita semua. Syariat Islam yang membawa rahmat dan kebaikan bagi kita semua dan bagi seluruh alam. Apabila seorang hamba mengamalkan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya menjadi hamba yang berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW sebagai membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW dengan agama Islam yang mulia, agama yang menyerukan kepada kebaikan-kebaikan dan keadilan dan mengharamkan segala bentuk kezaliman, agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, bagi kita semua dan bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan surat Al-Anbiya ayat 107, di mana Allah Ta'ala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai membawa rahmat bagi seluruh alam. Maka apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah rahmat bagi kita semua. Ucapan Rasulullah SAW ataupun perbuatan Rasulullah SAW dan apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW semuanya adalah kebaikan bagi kita semua dan semuanya adalah rahmat bagi kita semua. Apabila kita mengamalkan apa saja yang datang dari Rasulullah SAW, baik ucapannya ataupun perintahnya ataupun amal perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meridai kita dan kita akan senantiasa mendapatkan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para sahabat Nabi SAW senantiasa mencontoh Rasulullah SAW dan melakukan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Battah di dalam kitab Ibanatul Kubra. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala mengatakan, "Lastu tarikan syai'an kana yaf'aluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam illa 'amiltu bihi, wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azig." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, tidaklah ada satu pun dari amalannya Rasulullah SAW kecuali aku amalkan semuanya. Dan aku sungguh takut apabila aku meninggalkan satu saja dari perintah Rasulullah SAW, maka aku takut akan tersesat. Ini yang
difahami oleh para sahabat Nabi SAW, yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka senantiasa melihat Rasulullah SAW dan mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Belum diperintahkan oleh Rasulullah SAW, mereka langsung mengamalkannya, mengikuti Rasulullah SAW. Karena mereka yakin apa-apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW adalah kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Apalagi yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah kebaikan bagi kita semua. Karena Rasulullah SAW diutus adalah untuk diikuti dan ditaati perintahnya. Bahkan sifat seorang mukmin, termasuk di antara ciri seorang mukmin adalah dia senantiasa mentaati Rasulullah SAW, mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Apabila ada datang perintah dari Allah dan Rasulnya, maka yang mereka ucapkan adalah sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan dalam surat An-Nur ayat 51, di mana Allah Ta'ala mengatakan innama kana qaulal mu'minina idza du'a ila Allah wa rasulih yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ta'na. Sungguhnya ucapan seorang mukmin apabila diperintahkan kepada Allah dan Rasulnya, maka yang mereka ucapkan adalah sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Maka ini sifat seorang mukmin. Oleh karena itu para ulama menjelaskan asalnya perintah dari Allah dan Rasulnya adalah wajib. Karena termasuk di antara ciri keimanan, konsekuensi keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan Allah Ta'ala juga menegaskan di dalam surat Al-Jin ayat 23, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahanam. Maka mentaati perintah Allah dan Rasulnya adalah wajib hukumnya apabila datang perintah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW. Dan Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Hurairah, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali orang yang enggan. Siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhal jannah wa man 'asani faqad aba. Orang yang mentaatiku, mentaati perintahku, dialah orang yang masuk surga. Dan orang yang tidak mentaatiku, tidak mentaati perintahku, maka dia orang yang enggan masuk surga. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya asalnya perintah dari Rasulullah SAW, perintah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah wajib. Wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dan termasuk di antara perintah Rasulullah SAW yang juga hukumnya wajib, jelaskan bahkan disepakati oleh para ulama, adalah perintah Rasulullah SAW kepada laki-laki yang beriman untuk memanjangkan janggutnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu ta'ala an, di mana Rasulullah SAW bersabda, waffiru liha wa afu syawarib wa khaliful musyrikin. Biarkanlah janggut kalian dan cukurlah kumis kalian dan selisilah orang-orang musyrik. Di sini kalau kita belajar bahasa Arab, Rasulullah SAW menggunakan kata perintah waffiru liha atau fi'il amr, kata kerja perintah. Artinya Rasulullah SAW merintahkan kita semua untuk membiarkan, memanjangkan janggut kita dan mencukur kumis kita, dan merintahkan kita untuk menyelisihi orang-orang musyrik yang mana mereka mencukur janggut mereka dan membiarkan kumis-kumis mereka. Maka di sini perintah dari Rasulullah SAW hukumnya adalah wajib untuk dilaksanakan, dan ini disepakati oleh para ulama, dinukilkan oleh Ibn Hazm di dalam kitab Maratibul Ijma'. Beliau mengatakan ittafaqu ala anna halqa lihyati muthatan la tajuz. Para ulama sepakat bahwasanya mencukur janggut secara keseluruhan adalah haram hukumnya dan tidak boleh. Dan Syekh Ali Mahfud min Ulamil Azhar mengatakan di dalam kitab beliau Al-Ibda' fi Madar al-Ibtida', ittafaqatil madhahibul arba' ala wujubi tawfir lihya wa hurmati halqiha. Para madhahibul arba' sepakat bahwasanya wajib memanjangkan janggut dan haram mencukurnya. Karena asalnya perintah adalah wajib. Dan Rasulullah SAW merintahkan kita untuk memanjangkan janggutnya, untuk memanjangkan janggut kita, membiarkan janggut kita dan cukur kumis kita. Dan Rasulullah SAW juga memanjangkan janggutnya. Di dalam hadis riwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Samurah
Jabir bin Samurah, salah seorang sahabat Nabi SAW, mengatakan, kana Rasulullah SAW kathira sya'ri lihyah malat ma baina katifai. Rasulullah SAW itu panjang dan lebat janggutnya sampai memenuhi kedua pundaknya. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala menukilkan dalam kitab beliau Syiar A'laman Nubala dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau mengatakan, lamma dakhala Rasulullah SAW Makkah wa dhaqnu ala rahlih mutawadhi'an wa dhaqnu ala rahlih. Rasulullah SAW ketika Fathu Mekah, beliau masuk ke Mekah dalam keadaan tawadhu' dan janggutnya menyentuh kendaraannya. Ini yang kita dapati dari hadis-hadis Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bukan hanya merintahkan, tapi beliau mencontohkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya janggut adalah perintah dari Rasulullah SAW dan sunnah Rasulullah SAW, dan bukan ciri-ciri teroris. Dan maka jangan sampai kita merendahkan, melecehkan atau memandang negatif janggut, karena itu adalah perintah dari Rasulullah SAW dan bahkan hukumnya adalah wajib. Jangan sampai kita ikut berpikiran atau mempunyai pemikiran seperti orang yang mengatakan yang manjakan janggut adalah bodoh-bodoh, atau semakin panjang janggutnya semakin bodoh, karena ini adalah penghinaan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya akan senantiasa mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan surat Al-Hajj ayat 32, wa dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh itu termasuk dari ketakwaan di dalam hati. Maka orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan memuliakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan tidak merendahkannya atau melecehkan atau menghinakan atau menganggapnya negatif. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Pada khutbah yang kedua kali ini, khatib ingin mengajak kita semua agar kita mempelajari agama kita dengan sebenar-benarnya, mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dan berusaha untuk mengamalkannya, dan tidak terbawa atau terpengaruh dengan omongan-omongan orang yang merendahkan sunnah Rasulullah SAW. Dan termasuk di antara sunnah Rasulullah SAW atau ajaran Rasulullah SAW atau perintah Rasulullah SAW adalah mengangkat celana di atas mata kaki, di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, ma tahtal ka'baini minal izari fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki termasuk bagian dari api neraka. Apa yang di bawah mata kaki dari kain sarung termasuk bagian dari api neraka. Maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengangkat celana di atas mata kaki sedikit saja. Yang penting celana kita di atas mata kaki sedikit saja, maka kita sudah menjalankan sunnah Rasulullah SAW dan tidak bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Maka janganlah kita juga menganggap negatif atau memandang negatif sunnah ini, perintah Rasulullah SAW untuk mengangkat celana di atas mata kaki, karena hadisnya adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kalaulah kita menganggapnya sunnah saja, maka tidak pantas seorang mukmin untuk menghinakan sunnah Rasulullah SAW, mengatakan yang celananya di atas mata kaki seperti orang kebanjiran dan sebagainya. Maka ini adalah penghinaan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai kita menghinakan sunnah Rasulullah SAW. Dan termasuk di antara ajaran Islam juga, Allah Ta'ala memerintahkan para wanita untuk menutup muka mereka, atau dengan diistilahkan dengan cadar, di mana para ulama sepakat bahwasanya memakai cadar atau penutup muka adalah wajib hukumnya bagi para istri-istri Nabi. Akan tapi mereka khilaf, berbeda pendapat pada selain istri Nabi, apakah wajib atau sunnah. Tapi semuanya sepakat cadar
adalah termasuk bagian dari syariat Islam dan termasuk perintah Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 53, di mana Allah Ta'ala mengatakan, "Wa idza saltumuhunna fasaluhunna min wara'i hijab." Apabila kalian minta dari para istri Nabi, maka hendaklah minta dari belakang hijab. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama dan kesepakatan para ulama bahwasanya cadar itu wajib bagi para istri Nabi. Di mana Al-Qadhi Iyad mengatakan di dalam Fathul Bari, dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa fardun 'alaihinna bila khilafin fil wajhi wal kaffaini fala yajuzu lahunna kashfu dzalik. Kata Al-Qadhi Iyad, dan memakai cadar atau penutup muka adalah wajib bagi para istri Nabi dengan tanpa khilaf, menutup muka dan telapak tangan, maka tidak boleh bagi mereka untuk membukanya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani termasuk ulama besar Syafi'i mengatakan, lam tazal 'adatun nisa'i qadiman wa haditha yasturna wujuhahunna, dan senantiasa para wanita sejak dulu sampai sekarang senantiasa mereka menutup muka-muka mereka. Oleh karena itu kita dapati mazhab Syafi'i mewajibkan memakai cadar. Maka ini kita fahami bahwasanya cadar termasuk bagian dari syariat Islam dan bukan ciri-ciri teroris. Sebagaimana sebagian besar dari kita mungkin menganggapnya sebagai ciri-ciri teroris, maka jangan sampai kita ikut terprovokasi atau mempunyai pemikiran menjelek-jelekan cadar atau merendahkan atau memandangnya negatif, karena itu adalah pakaiannya wanita-wanita beriman, pakaiannya istri-istri Nabi dengan kesepakatan para ulama. Maka seorang yang memiliki keimanan pada Allah dan Rasulnya senantiasa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan syariat Islam dan mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa menyempurnakan syariat Islam dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. الحمد لله رب العالمين